Siswi kelas 8 SMPN 101 Jakarta berinisial S yang berniat piket di sekolah malah diculik perampok pada Kamis, 25 Juli 2024. Perampok membawa kabur siswi SMP tersebut sampai jembatan penyeberangan orang, JPO, di depan gedung DPR RI kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Perampok tersebut akhirnya merampas anting dan cincin dari tubuh korban. Awalnya, S diantar ibunya menggunakan motor menuju sekolahnya. Ia datang lebih pagi yakni pukul 5.15 WIB karena akan menjalankan piket OSIS. Sampai di gerbang, anak itu naik ke sana, ke ruang OSIS karena dia mau piket, kata Kepala Sekolah SMPN 101 Jakarta, Yani Supangat saat ditemui di lokasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tak lama kemudian, pelaku datang tanpa mengenakan motor dan menegur petugas kebersihan sekolah. Ia kemudian meminta agar petugas kebersihan memanggil korban yang baru saja masuk ke dalam ruang OSIS. Dia, pelaku, nanya tuh ke petugas kebersihan yang sedang nyapu. Mas panggilin itu anak yang pakai jaket merah. Itu kan modus mereka untuk memudahkan, tapi juga untuk meyakinkan anak, kata Yani. Lantaran tak menaruh curiga sedikit pun, petugas itu pun memanggil korban dari ruang OSIS. Kemudian ketika korban menghampiri pelaku, sang pelaku mengatakan jika ibunya S mengalami kecelakaan. Pelaku bilang, "Dek, ibu kamu jatuh, korban kan bisa meyakinkan kan, ibu saya pakai apa?" Dia jawab pakai baju ini pas, motor ini pas, kata Yani. Jadi ciri fisik dari motor itu sama dengan yang anaknya tahu. Karena apa? Dia, pelaku, udah ngamatin. Akhirnya yakin dah kalau itu ibunya. Karena apa? Ciri motornya sama, ciri bajunya sama, imbuh dia. Saat korban sudah terpedaya, ia pun mau menaiki motor pelaku. Pelaku kemudian mengatakan kepada korban jika ibunya dibawa ke RS Minto Harjo, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari sanalah korban mulai curiga dengan pelaku. Pasalnya, lokasi rumah sakit tersebut sangatlah jauh dari lokasi awal ibu S dikabarkan jatuh. Di tengah jalan, dia berusaha telepon ibunya tapi nggak dijawab. Kemudian juga anak ini ngontak temannya, kasih lokasi terkini, karena udah khawatir, udah curiga, kata Yani. Selama perjalanan itu, lanjut Yani, korban S berkutat dengan handphonenya dan mencoba menghubungi banyak orang. Pasalnya, suasana jalanan kala itu masih sepi lantaran waktu menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dia berusaha terus untuk telepon, tapi dibentak sama pelakunya. "Kamu ini lagi gini malah gini," jelas Yani. Kemudian, korban dibawa pelaku ke JPO yang berada di depan gedung DPR RI. Menurut Yani, pelaku sengaja membawa korban ke tempat tersebut lantaran suasananya yang sepi dan minim CCTV. Saat itu, pelaku langsung menjatuhkan motornya hingga membuat korban terjatuh dan luka-luka. Nah, anak ini rambutnya diinjak, dijatuhin. Kemudian dibawa ke atas, JPO, diajak ke atas itu ke penyeberangan. Nah, di jembatan itu, dijatuhin tuh anak tuh, kata Yani. Korban yang sudah pasrah lalu mencoba berkomunikasi dengan pelaku. Ia mencoba bertanya apa yang diinginkan pelaku sampai membawanya sejauh ini. Dia ngobrol, "Mas mau apa? Aku mau piket nih." Udah, terus dia langsung lepas anting, cincin, ungkap Yani. Sebenarnya, pelaku juga meminta korban agar melepaskan kalungnya. Namun korban menolak karena ia harus membuka bajunya. Walhasil, pelaku tidak mengambilnya. Namun, dia mengambil handphone korban yang terjatuh saat pelaku menjatuhkan motornya. Beruntung, korban ditolong oleh seorang pengemudi ojek online yang ia stopi saat dirinya jatuh tak berdaya. Korban S kemudian diantarkan ke sekolahnya di SMPN 101 Jakarta dan melaporkan kejadian ini ke pihak sekolah, hingga keluarganya turut datang dan mengurusi kasus ini. Mudah-mudahan ketangkap ya. Kasihannya orang tua, pungkas Yani. Untuk informasi, pihak keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Selain itu, pihak sekolah telah menyebar sejumlah selebaran berisikan wajah pelaku di sepanjang Jalan Inspeksi Kaligrogol, Palmerah, Jakarta Barat.